Selamat pagi teman-teman. Mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Intan Humairah dari kelompok 9 bersama teman saya yang satunya yaitu Naili Husna Izzatin. Untuk pertemuan kali ini kami akan menjelaskan makalah yang berjudul Rahasia A'malul Yaumiyah Rasulullah SAW dalam tinjauan Iptek. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai A'malul Yaumiyah Rasulullah dalam tinjauan Iptek, maka alangkah baiknya kita mengetahui apa itu yang dinamakan sunnah. Pada kalangan masyarakat Islam ada dua istilah populer untuk menyebut segala sesuatu yang berasal dari Nabi, yaitu ada as-sunnah dan juga al-hadis. Nah, kata as-sunnah ini berarti thariqah atau jalan, baik yang terpuji ataupun yang tercela. Namun pemaknaan sunnah ini seperti didasarkan pada sabda Nabi Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa mengadakan atau membuat sunnah atau jalan yang terpuji atau baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang yang mengamalkannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa menciptakan sunnah yang buruk, maka baginya dosa atas sunnah yang dilakukan dan juga dosa dari orang yang mengikuti melakukan sunnah yang tercela tersebut hingga hari akhir kiamat. Muttafaqun alaih. Kemudian as-sunnah sendiri secara etimologi adalah jalan yang ditempuh, sedangkan secara terminologi adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, atau pernyataan di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum syariat dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu adhi'ullaha wa adhi'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasul dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Maksudnya, seseorang tidaklah mungkin dinyatakan taat kepada Allah kalau seseorang itu tidak mau mentaati Rasulnya. Sedangkan sebaliknya, seseorang tidak mungkin dikatakan taat kepada Rasulnya jika ia tidak taat kepada Tuhannya, yaitu Allah SWT. Maka dari itu, cara mentaati Rasul adalah dengan cara menerima dan melaksanakan ajaran Islam yang telah disampaikan oleh para Rasul dan meninggalkan apa saja yang telah dilarang olehnya. Yang selanjutnya yaitu A'malul Yaumiyah Rasulullah SAW dalam tinjauan Iptek. Nabi Muhammad merupakan suri tauladan yang baik yang dapat kita tiru segala perbuatannya, kemudian perkataannya, dan juga ketetapannya. Di sini kita ketahui bahwasanya setiap perbuatan Nabi Muhammad itu adalah mengandung kebaikan. Maka dari itu
Jika kita jabarkan semuanya mungkin tidak akan mencukupi. Kita hanya mengambil 4 contoh dari a'malul yaumiyah dalam tinjauan a'malul yaumiyah Rasulullah dalam tinjauan iptek. Yang pertama yaitu bersiwak, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga wudu sebelum tidur, yang keempat etika makan dan juga minum. Yang pertama yaitu bersiwak. Bersiwak merupakan kegiatan untuk menyikat dan membersihkan gigi. Hukum bersiwak menurut ijtima ulama adalah sunnah, bukan suatu kewajiban. Kesunahan ini tidak hanya berlaku sebelum sholat, tetapi juga pada kegiatan yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatum bisiwakin khairum min sab'ina sholatan bighairi siwakin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat dengan tanpa bersiwak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga imam-imam yang lainnya, serta disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Dari hadis di atas dapat kita ketahui bahwa Nabi tidak memerintah dengan tegas untuk bersiwak sebelum sholat. Oleh karena itu, hukum bersiwak bukanlah wajib, tetapi sunnah. Dari hadis tersebut diperoleh informasi bahwa Nabi sering melakukan siwak, terlebih ketika hendak mendirikan sholat. Untuk itu, jika ingin mengikuti sunnah Nabi, maka dianjurkan pula untuk bersiwak yang memiliki banyak manfaat. Kayu yang digunakan atau disunahkan yaitu untuk bersiwak yaitu kayu arak yang biasanya dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayu arak ini memiliki keistimewaan, yakni dapat menguatkan gigi dan juga gusi. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui manfaat dari ranting pohon arak yang digunakan untuk bersiwak. Penelitian terbaru membuktikan bahwa akar dan ranting arak mengandung unsur kimiawi yang mampu melindungi gigi dari kerusakan akibat kotoran dan juga kuman, serta melindunginya dari radang gusi. Selain itu, akar dan ranting arak memiliki unsur kimiawi lain seperti minyak lada yang terasa manis dan memiliki aroma yang menyengat karena sifatnya yang panas. Akar dan ranting arak mampu mengusir kuman yang bersarang di mulut. Kemudian yang selanjutnya, sholat tahajud akan dilanjutkan oleh Mbak Intan. Oke, terima kasih kepada Mbak Nali. Kemudian materi selanjutnya yang kedua yaitu a'malul yaumiyah Rasulullah berupa sholat tahajud. Tahajud artinya bangun dari tidur. Dan sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan orang pada malam hari setelah bangun tidur atau setelah melakukan tidur meskipun hanya dalam waktu yang singkat. Kemudian waktu yang paling utama untuk melakukan sholat tahajud ini adalah pada saat sepertiga malam terakhir, yaitu kira-kira pukul 1 sampai pukul 3 dini hari. Sholat tahajud ini merupakan sholat yang sangat dianjurkan setelah adanya kewajiban sholat fardu 5 waktu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Sholat tahajud merupakan sholat malam yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan kebiasaannya, Rasulullah melaksanakan sholat tahajud sebanyak minimal 2 rakaat dan melanjutkannya dengan sholat witir 3 rakaat. Ternyata kebiasaan Rasulullah melakukan sholat tahajud ini juga dilakukan oleh putrinya yaitu Sayyidah Fatimah, yang mana juga ditiru oleh para sahabat yang lain. Mengapa demikian? Karena setelah dilakukan penelitian dalam ilmu teknologi, ternyata sholat tahajud ini memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita apabila kita sering melakukannya. Nah,
salah satu manfaat dari sholat tahajud ini adalah pembentukan kesehatan mental bagi pelakunya jika dilakukan secara terus-menerus. Adapun manfaat sholat tahajud yang lain adalah diantaranya menghapus dosa, mendatangkan ketenangan hati, menjauhkan dari penyakit, mencegah dan mengobati penyakit pada sistem tulang dan otot, kemudian mencegah dan mengobati penyakit pada sistem pencernaan, melancarkan aliran darah, mengobati sakit pinggang dan stroke, serta mengurangi stres dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kebiasaan Rasul untuk bangun malam melaksanakan sholat tahajud ternyata memiliki banyak manfaat, seperti pada gerakan sholat, seperti ruku, sujud, takbiratul ihram, duduk di antara dua sujud, dan lain sebagainya. Itu memiliki manfaat. A'malul yaumiyah Rasul yang lain yaitu wudhu sebelum tidur. Yang ketiga yaitu wudhu sebelum tidur. Rasulullah SAW mengajarkan pada para sahabatnya untuk berwudhu sebelum tidur, yang dijelaskan dalam sabda beliau yang diriwayatkan dari sahabat Al-Bara' bin Azib bahwasanya beliau berkata, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ajaran Nabi untuk berwudu ini, berwudu sebelum tidur, bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mary Nawati, wudu sebelum tidur dapat meminimalisir terjadinya insomnia, terutama pada usia lanjut. Wudhu ini juga memberikan banyak manfaat untuk tubuh, apalagi dilakukan ketika sebelum tidur. Di antaranya meningkatkan tekanan darah, menambah gerakan jantung, menambah jumlah sel-sel darah merah, menambah kadar oksigen, dan mengeluarkan kadar karbon dioksida. Nah, adanya suplai oksigen yang cukup kepada otak akan memberikan ketenangan pada otak, sehingga tidur yang didahului dengan berwudu akan lebih berkualitas karena otak dalam kondisi tenang dan tidak kekurangan oksigen. Kemudian a'malul yaumiyah Rasul yang keempat yaitu etika makan dan minum. Praktik makan dan minum yang beretika sesungguhnya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan yang baik bagi umat manusia. Misalnya, salah satu contohnya itu Rasul melarang kaumnya untuk makan dan minum sambil berdiri, yang ternyata kemudian dari sisi medis itu dalam ilmu kedokteran bahwa minum dalam keadaan berdiri menyebabkan air mengalir berjatuhan dengan keras pada dasar lambung dan menumpuknya, sehingga lambung akan kendor dan pencernaan menjadi sulit. Temuan tersebut sejalan dengan peringatan yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya, janganlah kalian minum sambil berdiri, apabila kalian lupa maka hendaklah ia muntahkan. Sesungguhnya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Nah, kemudian dalam medis juga tubuh manusia itu terdapat yang namanya penapis Springer. Nah, penapis Springer ini berupa saringan yang dapat terbuka ketika posisi tubuh dalam keadaan duduk dan tertutup saat badan berdiri. Karena itu, air yang diminum belum 100% steril untuk diolah oleh badan, sehingga jika seseorang minum sambil berdiri, maka air yang diminum tidak tersaring oleh Springer karena Springer tadi tertutup jika dalam keadaan berdiri. Lah, air yang tidak tersaring oleh Springer tersebut terus masuk ke dalam kantong kencing, akibatnya semakin lama akan menyebabkan penyakit kristal ganjil. Dengan demikian, sekecil atau sesederhana apapun suatu masalah menurut pandangan seseorang dan terlepas dari ajaran Islam yang memberi petunjuk untuk kemaslahatan umat, selayaknya itu diindahkan. Karena itu juga untuk kebaikan kita sendiri, terutama adab dalam minum, yang disarankan untuk tidak minum dalam kondisi berdiri karena itu tidak baik bagi kesehatan. Demikianlah
beberapa contoh a'malul yaumiyah Rasulullah yang dalam tinjauan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Manfaat berupa untuk kesehatan mental dan juga kesehatan fisik tubuh kita. Oleh sebab itu, tidaklah menjadi sebuah alasan bagi kita untuk meninggalkan sunnah Rasulullah yang 4 tadi. Itu merupakan masih salah satu dari beberapa sunnah Rasul yang ternyata memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Karena kita sudah mengetahui beberapa manfaatnya, termasuk melakukan sholat tahajud, minum sambil duduk, jangan sambil berdiri, terus kemudian bersiwak, wudhu sebelum tidur, maka hendaknya kita sebagai umatnya dapat mencontoh beliau sebagai tauladan kita. Sekian materi yang dapat saya dan Mbak Naili sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat kami butuhkan untuk perbaikan kita di kemudian hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.